Putri Chandrawati dikuliti lagi, pengacara Brigadir J duga istri Verdi Sambo ikut arisan Brondong. Menindaklanjuti karena mereka yang punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Nah, tugas PPATK sebagai FIU menelusuri saja aliran dana yang ada tadi. Jadi aliran dana siapa saja yang sudah ditelusuri oleh PPATK? Ya, aliran dana yang terkait tadi dengan konsep Pulau Manis tadi itu sudah termaktub di sana itu. Uang itu dari mana saja, kemana saja, itu tergambar. Kami mendukung upaya pengungkapan dan penegakan peristiwa penembakan di mana Komnas Perempuan akan terus melakukan pemantauan, berkomunikasi dan berkoordinasi dan secara terbuka memberikan asistensi kepada kepolisian maupun lembaga-lembaga HAM yang untuk memastikan proses penyidikan dengan memperhatikan kerentanan khas dan dampak peristiwa berbasis gender bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai saksi maupun korban. Undang-undang ini amat maju, sangat hebat jika dibandingkan di negara-negara lain di Asia. Mengapa? Karena undang-undang ini jiwa dan semangatnya salah satu yang sudah saya sampaikan. Kalau ada laporan perempuan korban, wajib ya kita percaya, termasuk penyidik wajib dipercaya sampai terbukti sebaliknya. Maka dalam undang-undang ini Bang Domu, saya kasih contoh ya, pasal 71 ya, keluarga korban itu berhak untuk tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Putri Chandrawati dikuliti lagi, pengacara Brigadir J duga istri Verdi Sambo ikut arisan Brondong. Suara.com. Persidangan pembunuhan berencana Brigadir J pekan lalu berjalan bak drama. Sebab persidangan seolah-olah diarahkan untuk menguliti kepribadian almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, seperti misalnya penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang menghembuskan isu Brigadir J diduga mempunyai kepribadian ganda. Tudingan ini membuat kubu Sambo dan Putri semakin banyak menuai kecaman. Tak sedikit juga yang mendesak agar kepribadian Sambo dan Putri lah yang diperiksa, termasuk pengacara keluarga Brigadir J Martin Lukasi Manjuntak. Di dalam sistem peradilan pidana kita, tidak ada urusan yang menggali profil dari korban. Yang digali profilnya adalah pelaku. Apakah misalkan memiliki permasalahan dengan kejiwaan atau temperamen dia, tegas Martin dalam program Sapa Indonesia Pagi. Sehingga apabila yang digali adalah profil dari pelaku, bisa dikaitkan dengan pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa tidak dapat dipidana. Dipidana sih bisa, tapi bukan dipidana penjara, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa, sambungnya. Dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Justru seharusnya Sambo dan Putri Chandrawati lah yang diperiksa kejiwaan serta kepribadiannya, sebab ia merasa aneh dengan Sambo yang justru menempatkan sejumlah ajudan pria untuk mengawal istrinya. Lalu Putri yang katanya gayanya hedon sekali dan suka banyak arisan-arisan. Saya nggak tahu karena saya pernah mendengar ada tulisan arisan Brondong. Tapi saya tidak tahu apakah Putri terlibat juga atau tidak, tutur Martin. Kalau terlibat itu harus dicek juga apakah ada masalah dengan kepribadian. Karena di rumah baik tapi di luar mungkin saja tidak baik, lanjutnya. Bukan cuma Sambo dan Putri, terdakwa lain seperti Bribka RR dan Kuat Ma'ruf juga harus diperiksa juga kepribadiannya. Apabila kemudian ditemukan adanya gangguan mental, maka mereka tidak akan dipenjara tetapi dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Buktikan saja, tegas Martin. Karena itulah ia mendorong jaksa penuntut umum untuk lebih tegas, sehingga pembahasan di persidangan tidak melebar ke hal-hal yang di luar konteks, termasuk perihal kepribadian Brigadir J. Sementara itu, persidangan lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice ditunda untuk pekan ini demi memastikan KTT G20 di Bali berjalan dengan kondusif.